Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik underscore reparasi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang cara memperbaiki aki kering ya, yang sudah low tegangan. Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman ya. Dan marilah kita belajar bersama-sama. Buat teman-teman yang belum support channel teknik underscore reparasi, alangkah baiknya jika teman-teman support terlebih dahulu ya, dengan cara like, komen, share videonya jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian adalah penyemangat buat saya berbagi video pengalaman atau hal-hal yang saya lakukan ya, dan lain-lain ya. Dan yang terpenting adalah hargailah semua konten kreator ya teman-teman, karena membuat video itu tidaklah mudah. Kita butuh persiapan, kita butuh pengetesan, pengecekan, dan lain-lain ya. Maka dari itu alangkah baiknya jika teman-teman saling menghargai ya. Baiklah teman-teman, bagaimana caranya? Ini adalah aki motor ya teman-teman ya, 12 volt. Di sini ada keterangannya, jangan dibuka. Baterai ini telah diisi dengan elektrolit. Jika tegangan terbuka di bawah 12 volt, baterai ini perlu disetrum kembali. Coba kita lihat tegangannya berapa ya teman-teman. Hanya 2,27 ya, volt DC ya teman-teman ya. Atau jika teman-teman tidak punya ini adalah lampu belakang ya, lampu belakang motor, lampu rem, lampu belakang tidak nyala ya teman-teman ya. Baiklah, kita singkirkan dulu multitesternya. Di sini kita akan membuka menggunakan cutter ya teman-teman ya. Ini kita lepas dulu. Nah, ini yang ini kita buka teman-teman, menggunakan cutter ya. Hati-hati ya teman-teman, supaya tidak terkena tangan. Jika sudah di cutter memutar, ini akan mudah ya dicongkel menggunakan obeng min. Oke, seperti ini ya. Kemudian penutup karetnya kita buka teman-teman. Kita simpan. Hati-hati jangan sampai hilang ya teman-teman, nanti akan kita pergunakan kembali. Oke, setelah seperti ini, yang perlu disiapkan juga teman-teman adalah membeli air aki sur ya, air aki sur seperti ini ya teman-teman. Biasanya botolnya berwarna merah. Kemudian kita akan mengisinya satu persatu.
Di sini saya sudah menambahkan sedotan ya di ujungnya supaya untuk pengisian mudah ya. Sedotan ditekuk teman-teman. Kira-kira ya untuk pengisiannya ya. Jangan terlalu banyak. Jangan sampai penuh juga ya. Baiklah, setelah kita isi, kita akan mengecek tegangannya kembali ya teman-teman ya. Sebelum diisi air aki sur tegangannya 2,2 ya. Sekarang kita setelah diisi, kita cek kembali tegangannya. Naik menjadi 3,2 ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita diamkan sekitar setengah jam atau 1 jam supaya air akinya meresap dulu. Tidak, karena di dalam ada seperti kapas ya teman-teman ya. Supaya meresap dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecasan ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, setelah kita diamkan selama sekitar setengah jam atau 1 jam, kemudian kita akan melakukan pengecasan ya teman-teman ya. Probe yang merah positif dan yang hitam negatif. Oke, kita diamkan sampai terisi penuh hingga 12 volt ya. Semoga berhasil. Dan bagian penutupnya jangan lupa dibersihkan menggunakan tisu ya, supaya benar-benar kering, dan untuk menutupnya dia rapat, tidak licin ya teman-teman. Baiklah, kita tunggu sampai dengan penuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah dilakukan pengecasan, ini saya berhubung hanya untuk tutorial ya teman-teman ya. Saya hanya mengecas sekitar sejaman ya, tidak begitu lama. Jika teman-teman melakukannya di rumah, angka baiknya jika dilakukan sampai maksimal ya teman-teman ya. Ini saya hanya sejam. Sekarang kita tes ya teman-teman ya, menggunakan lampu. Ini adalah lampu belakang motor ya. Ini udah saya beri tanda. Ini yang plus. Sebelumnya, pada saat belum diperbaiki atau belum diisi air aki, ini tegangannya 2, setelah diisi air aki menjadi 3, ya teman-teman ya. Tapi dia tidak bisa menyalakan lampu ini. Sekarang kita lakukan pengetesan, bisa atau tidak, bisa menyala atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ternyata menyala teman-teman, terlihat. Nah, seperti menyala ya teman-teman ya. Yang sebelumnya tidak bisa menyala, saat diperbaiki bisa menyalakan lampu. Dan ini saya melakukan pengecasan tegangannya. Oh ya, selektornya kita putar ke arah 20 volt DC ya, karena tegangan akit ini atau
charger ini adalah 12 volt sampai 14. Jadi selektornya di 20 volt. Berapa volt saya mengecasnya? Memakai tegangan 14,30 volt ya, volt DC. Kemudian setelah aki ini saya cas kurang lebih 1 jam, karena ini ampernya kecil ya teman-teman ya. Untuk yang lebih cepat trafo chargernya ampernya dibesarkan ya teman-teman ya. Kita lihat sudah berapa volt yang masuk dalam 1 jam. Baru sekitar 8 volt ya, 8,5 ya. Jika teman-teman mengecasnya di rumah, alangkah baiknya jika sampai dengan 12,5 volt ya, karena di sini ada keterangannya. Baterai ini telah diisi dengan elektrolit jika tegangan terbuka di bawah 12,4 volt, maka baterai ini perlu di strum kembali ya teman-teman ya. Jadi usahakan sampai 12,5, di atasnya 12,4 ini ya teman-teman ya. Itu akan lebih baik untuk dipasang di motor kita ya teman-teman ya. Baiklah, sekian dulu video pengalaman ini, tutorial cara perbaikan aki kering yang sudah low tegangan ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Teknik_Reparasi dan selalu menonton video-video saya sampai dengan selesai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.